sama-sama ibadah bersama Tuhan Yesus. Sekarang kalian sama-sama berdiri. Kita mau sama-sama olahraga pagi dulu nih, atau mungkin olahraga malam kali ya Kak Feli. Tapi kalau Kak kita harus tetap semangat buat memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Katakan amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Tok, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Balik ke tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, sekarang kita sama-sama mau nyanyi yang lagu biasa kita nyanyi di sekolah minggu nih. Kalau kita nyanyikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Semua katakan sa sa sa. Aku bisa. Kata-kata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Sa sa sa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sama kita akan dari awal ya. Big or small. Dengan lebih semangat ya adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Bener banget. Sa sa sa. Sa sa sa. Aku bisa. Kata-kata bertalenta. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Sekali lagi. Sa sa sa. Lebih semangat ya. Sa sa sa. Aku bisa. Kata-kata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Aku bisa. Sa sa sa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Sama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Semuanya udah boleh duduk di tempatnya masing-masing. Oke? Sekarang kita sama-sama siapkan hati kita buat Tuhan Yesus. Kita mau lipat tangan kita, kita tutup mata kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Adik-adik yang di sini yang rindu sama Tuhan, boleh semuanya angkat tangannya. Semuanya angkat tangannya. Terima kasih Tuhan.
berkat Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tuhan aku rindu Tuhan. Terima kasih. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi kami semua Tuhan Yesus. Aku
udah hari Minggu lagi nih Kak, berarti saatnya firman Tuhan. Nah iya bener banget. Sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita kenalan dulu kali ya Kak. Iya tuh. Karena biasanya tuh ya kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah mending sekarang kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Halo semuanya, nama aku Feni. Halo semuanya, namaku Jelly. Nah kali kita udah perkenalkan nama kita, sekarang kita akan memulai firman Tuhannya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, akan dipimpin oleh Kak Feni. Oke semuanya, ayo kita semua lipat tangan dan tutup mata kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan supaya kami semua bisa duduk diam mendengarkan dengan baik dan dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan juga hamba-Mu Tuhan supaya bisa menjadi berkat buat adik-adik di rumah Tuhan, dan adik-adik di rumah bisa menjadi berkat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dari awal sampai akhir firman-Mu Tuhan, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa menjadi terang bagi-Mu dan bisa menjadi berkat untuk anak-anak-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Engkau sungguh baik. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke Kak Jelly, sekarang kita mau mulai firmannya nih. Kita langsung sebut aja kali ya judulnya. Nah iya, ayo kita sebut sama-sama. 1, 2, 3. Rahasia selalu berhasil. Kak Jelly, kenapa sih judulnya Rahasia Selalu Berhasil? Karena kita harus hidup mencintai dan menaati firman Tuhan sehingga diberkati dan berhasil. Wah, keren banget Kak. Siapa sih emangnya yang gak mau diberkati dan berhasil? Coba, yang mau berhasil angkat tangannya teman-teman di rumah. Wah, kayaknya sih banyak ya Kak. Banyak banget tuh. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke firman ya. Jadi firman hari ini itu diambil dari Mazmur 1 sampai 3. Kalian bisa baca sendiri buat lebih lengkapnya ya. Sekarang Kak Jelly dan Kak Feni mau jelasin dulu. Jadi teman-teman, kalian tahu gak sih kalau Mazmur 1 itu menjelaskan perbedaan dari 2 jenis manusia loh. Hah? 2 jenis manusia? Iya Kak, jadi ada manusia yang disebut sebagai orang benar, tapi ada juga orang yang disebut sebagai orang fasik. Oh iya, dan juga orang benar adalah orang yang hidup sesuai apa yang Tuhan inginkan loh adik-adik. Ia taat dan takut akan Tuhan. Sedangkan orang fasik melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan loh. Jahat banget. Nah iya bener banget tuh. Terus ada juga ya di kitab Mazmur yang tadi dinasihatkan agar anak-anak Tuhan kayak kalian sama kakak tidak boleh hidup seperti orang fasik. Yaitu hidup dengan cara orang berdosa loh. Nah itu tidak boleh ya. Iya, yang mereka lakukan tuh ya, yang orang fasik lakukan, semuanya itu sia-sia adik-adik. Mereka menghina, mereka menjelek-jelekan orang lain. Kalian pas jalan, berdiri atau duduk, itu bisa dijelek-jelekin sama mereka loh. Nah, terus kalau misalkan bergaul dekat dengan mereka juga, kalian lama-lama bisa menjadi orang fasik adik-adik. Makanya itu dinasihatkan supaya kita pengikut Kristus harus menjauhi kehidupan orang fasik. Kita harus bisa hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Karena kita kan gak mau dong melanggar perintah Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Iya, sekarang kita harus memilih orang-orang dengan lebih baik lagi juga ya. Karena jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang fasik di sekitar kita ya adik-adik. Sementara itu, orang benar hidupnya pasti berhasil sebab ia menyenangkan Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau mungkin firman Tuhan. Dan juga suka membaca firman serta merenungkannya siang sampai malam. Iya
Ya, benar. Karena firman Tuhan itu selalu memimpin hidup kita sehari-hari adik-adik. Nah, hidup kita sebagai orang benar akan menjadi seperti pohon yang hidup di tepi sungai. Kalau misalnya kita baca terus nih Alkitab setiap hari nih ya, kita tuh udah kayak tanaman yang di tepi sungai gitu, udah kayak pohon yang di tepi sungai. Pohon yang di tepi sungai itu ya akarnya kuat karena dia ada aliran air kan adik-adik, jadi dia akarnya kuat, batangnya sehat, daunnya rimbun, buahnya banyak, dan pohonnya itu atau kita tidak akan kekurangan air. Maksudnya kita tidak akan kekurangan firman dalam hidup kita kalau misalnya kita terus membaca firman setiap hari. Nah, pohon itu akan selalu hijau karena dekat dengan sumber kehidupannya. Nah, kan kalau pohon sumber kehidupannya air. Kalau kita adalah orang yang hidupnya harus dekat dengan Tuhan karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Tuhan yang membuat hidup kita menjadi diberkati dan berhasil. Gitu Kak Jelly. Oh gitu. Iya. Keren sekali. Nah, jadi itu kan tadi judulnya itu rahasia selalu berhasil. Nah, jadi rahasianya tuh ini adik-adik. Kalau misalnya kalian mau selalu berhasil, kalau misalnya kalian mau selalu diberkati, kita semua harus bisa menjadi orang yang baik. Kita harus bisa menjadi orang yang benar. Dan kita harus dekat dengan sumber kehidupan kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Iya, benar. Kalau misalnya kita dekat dengan sumber kehidupan kita, maka kita akan terus diberkati dan berhasil. Terus, tahu gak sih Adam dan Hawa tidak menyadari kebenaran yang diceritakan pemasmur ini. Awalnya, mereka hidup dengan sukacita di Taman Eden. Taman Eden adalah tamannya Allah di mana Allah ada. Oleh sebab itu, Adam dan Hawa mendapatkan segala yang mereka butuhkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Namun, ketika mereka tidak menaati firman Tuhan dan memakan buah yang dilarang Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa lagi hidup di dalam berkat Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib dan menebus hidup orang-orang yang percaya kepada Dia. Dosa-dosa kita udah ditebus Tuhan Yesus loh teman-teman. Orang-orang inilah yang disebut dengan orang benar sebab mereka sudah dibenarkan oleh Tuhan. Barulah saat seseorang hidup di dalam Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, dia bisa diberkati, berhasil, dan berbahagia kembali. Mau kan teman-teman? Pasti mau dong Kak. Nah, oke adik-adik, segitu dulu firman kita buat hari ini. Nah, makanya itu kalian harus ingat terus ya buat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan harus melakukannya, bukan cuma baca doang ya. Supaya kita semua diberkati dan kita semua bisa berhasil di dalam nama Yesus. Karena ingat adik-adik, rahasia selalu berhasil itu adalah dengan hidup mencintai dan menaati firman Tuhan. Jangan lupa buat dibaca juga Mazmur 1-3-nya ya. Dan selalu ingat kalau misalnya bersama Tuhan, kita pasti berhasil. Oke, sebelum kita selesaikan firman Tuhan kita hari ini, kita mau sama-sama hafalin ayat hafalan dulu ya. Semuanya sama-sama kita buka Alkitab kita. Oke Kak Jili, kita mulai dulu dari ayat hafalan kelas kecil. Mazmur 1 ayat 3a dan c. Ini kelas kecil dulu ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi dong Kak. Mazmur 1 ayat 3a dan c. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, selanjutnya buat kelas sedang dan besar. Ayo, anak kelas terang dunia dan anak panas, siap-siap ya. Buka di Mazmur 1 ayat 3. Nah, kita baca sama-sama ya.
1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, sekali lagi ya, anak terang dunia dan anak panah. Mazmur 1 ayat 3, oke, jangan lupa alamatnya. Kita baca sama-sama lagi ya. Ayo bareng Kak Jeli juga. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, selamat menghafalin ya semuanya. Buat anak garam dunia, terang dunia, dan anak panah. Makasih ya semuanya udah nemenin Kak Feni dan Kak Jelly dari awal sampai akhir. Sekarang kita mau menutup firman kita hari ini dengan doa oleh Kak Jelly. Oke teman-teman, kita siap berdoa ya. Ayo kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, mari kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini Tuhan kami sedang menyesuaikan firman ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Kami sangat bersyukur padamu Tuhan, walaupun kami dalam online seperti ini, tetapi kami bisa tetap memuji, menyembah, dan membagi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semoga firman-firman-Mu dapat kita renungkan setiap hari Tuhan, pada pagi hingga sampai malam. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih semuanya. Stay safe, stay healthy. Happy Sunday and God bless you. dadah.